Oke, kita ketemu lagi di apa namanya eh, materi kimia. Jadi hari ini kita akan coba bahas lanjutan elektrolisis, yaitu hukum Faraday. Jadi di elektrolisis ini kan dia bisa dibilang dibagi jadi dua bagian, yaitu bagian pemahaman elektrolisis itu sendiri sama bagaimana eh, kuantitas atau aspek ngitung-ngitungnya di elektrolisis itu, yang mana disebut dengan hukum Faraday. Jadinya hukum Faraday ini dia jadi bagian penting yang tidak terlepaskan dalam elektrolisis. Nah, Faraday itu tokoh yang berperan dalam induksi elektromagnetik segala macam. Di fisika lebih terkenal dengan banyak halnya, tapi untuk bagian elektrolisis ini dia juga berperan. Dia menelurkan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Dalam bunyinya, ini hukum Faraday 1 disebut seperti ini. Jadi massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik. Jadi ibaratnya ini boleh G ya, massa zat itu adalah jadi massa zat ibaratnya itu sebanding dengan jumlah listrik, gampangnya kayak gitu. Nah, jadi jumlah listriknya yang digunakan pasti ngaruh sama massa zat. Semakin banyak listrik yang dipakai, maka massa zatnya seharusnya makin banyak. Jadi kayak gitu. Terus hukum Faraday 2 bilang massa zat itu sebanding dengan massa ekuivalen. Nah, ME ya istilahnya ya. Nah, jadi dua hukum ini biasanya nanti dijadikan rumus-rumus gitu. Apa namanya? Saya nggak tahu. Ada beberapa sumber di luar sana yang bukan sumber sih, lebih ke misalnya nyari di web atau apa gitu. Ada soal hukum Faraday 1, ada soal hukum Faraday 2. Menurut saya itu kurang gitu. Jadi kurang menjelaskan. Padahal sebenarnya kedua hukum ini emang harus digunakan secara bersamaan. Jadi nggak ada yang, oh ini soal hukum Faraday 1, oh ini soal hukum Faraday 2 gitu. Karena emang dua-duanya relate gitu. Ini kan soal apa persamaan nanti ya gitu. Jadi kalau misalnya nemu yang soal hukum Faraday 1 atau soal hukum Faraday 2 sebenarnya dua-duanya sama aja. Karena emang cara pakai hukum Faraday itu emang harus digabungin antara yang satu sama yang dua gitu. Bunyinya sih emang beda, tapi ya kalau cuma dipakai salah satu nanti nggak jadi gitu ya. Oke. Jadi simpelnya sih seperti itu. Nah, kalau balik lagi ke sini, ini nanti juga bisa dicari massa zat itu ada yang pakainya itu G, ada juga yang pakainya W gitu. Nah, saya pribadi lebih senang sebenarnya pakai W karena untuk membedakan dia pas rumus elektrolisis sama pas rumus yang di mol biasa. Kan ada tuh yang stoichiometry itu yang massa gitu ya istilahnya. Itu kadang ada yang pakai G gitu ya. Tapi kalau saya biar agak itu W aja weight gitu. Jadi berat gitu ya. Jadi sebanding sama jumlah listrik itu Q. Nah, ini nanti harus relate ke rumus fisika gitu ya. Oke. Terus massa zat itu nanti juga sebanding sama massa ekuivalen. Nah, massa ekuivalen dan Q ini nanti kalau dikombinasikan gitu kan ya, maka bisa didapatkan rumus, ini salah satunya ya, salah satunya W sama dengan eh, apa istilahnya namanya? Tetapan Faraday-nya dikali I dikali T dikali massa. Nah, oh mungkin biar nggak bingung ini dapat dari mana kan gitu ya. Oke, jadi kita hapus dulu deh, ini biar nggak bingung. Nah, jadi K itu pasti ada tetapannya. Jadi kan hasil perbandingan-perbandingan ini gampangnya ada tetapannya lah gitu ya. Detailnya ya cari sendiri. Ini Q dikali massa ekuivalen. Dua hal ini kan yang paling berpengaruh terhadap W gitu. Nah, ini harus ada konstantanya gitu ya. Nah, terus kemudian apa namanya? Jadinya rumusnya untuk Q itu sendiri itu rumusnya adalah I kali T gitu ya. I kali T. Terus dikali massa ekuivalen itu rumusnya adalah eh, sebenarnya bisa AR atau MR gitu ya. Tapi nanti kita terpisah aja kayak gini aja dulu sementara. Oke.
Nah, nanti setelah diolah gitu ya, kita langsung ke rumus jadi aja. Oke, jadi W sama dengan ME-nya saya taruh depan, jadi AR per bilox atau valensi gitu ya, valensi aja, dikali I kali T per 96.500. Nah, rumus yang biasa ditaruh di buku atau di mana istilahnya di contoh soal gitu ya. Ini adalah rumus yang bawah ini. Sebenarnya rumus ini adalah turunan dari dua hukum Faraday ini. Makanya dia bisa jadi seperti ini. Nah, intinya sih kayak gitu. W itu apa? Kita sambil di itu kali ya, diketik aja biar lebih jelas. W itu sebenarnya adalah massa zat yang dihasilkan. Nah, ini harus dipakai logikanya. Namanya massa zat yang dihasilkan, berarti yang ketika dielektrolisis zatnya bisa ditimbang. Gitu ya. Kalau zatnya memang kurang bisa ditimbang kayak gas, itu kan lebih ideal kalau diukur tuh bukan masanya tapi volume. Gitu ya. Satuannya gram, terus kemudian I itu adalah arus listrik yang dipakai, satuannya adalah ampere. Kita kayak ke fisika, time atau waktu, T itu adalah time, waktu. Satuan yang dipakai adalah S, gitu kan ya. AR ini massa atom relatif, gitu ya. Massa atom relatif. Terus kemudian yang nggak ada satuannya ya, tergantung zatnya. Jadi ini tergantung zatnya. Oke. Terus kemudian untuk valensi ini ribet kalau secara lengkapnya, tapi intinya adalah elektron yang terlibat. Nah, ini soalnya nanti ada valensi yang lain, jadi elektron yang terlibat. Nah, masalah gimana cara nyari elektron yang terlibat, itu nanti yang akan kita pelajari, itu gampang kok, gitu ya. Oke, terus untuk 96500, itu nanti maksudnya ini adalah tetapan Faraday-nya. Nah, jadi eh, ini adalah rumus yang sudah jadi, gitu ya, istilahnya ya, per 96500, eh, emang udah tetapannya segitu, 96500 gitu. Sebenarnya nggak tepat segitu, tapi dibulatkan. Oke. Nah, ini inti dari hukum Faraday 1 dan 2. Tapi apakah soalnya selalu menghitung berat? Enggak. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari berat itu kan nanti bisa dihubung-hubungkan segala macam lah, gitu ya. Jadi bisa dicek-cek gitu segala macam. Makanya menurut saya ada rumus pamungkas yang bisa dipakai atau kayak harus pakai sedikit logika gitu ya. Pendekatannya satu bisa soal praktis, yang kedua lebih ke aplikatif gitu. Nanti yang satu praktis tinggal pakai, yang satu lagi sedikit agak mikir, jadi di aplikasi. Oke, mana yang lebih sering kepake? Ya untuk kali ini kita lebih ke pendekatan praktis aja ya. Nah, jadi dalam hukum Faraday, ini kan inti-intinya adalah gimana kita bisa menggunakan rumus dari eh, hukum Faraday 1 dan 2 ke dalam situasi-situasi apa ya istilahnya ya, situasi-situasi soal yang ada. Nah, setelah saya coba apa rangkum, ternyata ada 3 tipe soal gitu ya. Tipe soal. Nah, kalau ada 4 ya berarti nanti nambah lah. Seingat saya sih ada 3. Oke, jadi ada apa aja? Yang jadi satu kalau nggak salah yang berkaitan atau eh, massa gitu istilahnya. Jadi berkaitan dengan massa atau nyebutnya gimana ya? Berkaitan dengan massa. Jadi mencari massa atau diketahui massanya dan sebagainya. Intinya nanti ada data atau yang dicari itu mintanya massa zat gitu ya. Jadi zatnya itu dia eh, berkaitan sama massa atau soalnya berkaitan sama massa. Yang kedua, ini berkaitan dengan volume. Nah, jadi berkaitan dengan volume. Oke, berkaitan dengan volume, ini dia misalnya kayak mencari volume, biasanya gas ya, atau diketahui volume, dan sebagainya. Nah,
Yang ketiga, ini biasanya kalau berkaitan dengan perbandingan massa. Nah, ini beda ya nomor satu ya. Perbandingan massa. Jadi, diketahui massa 1 dan massa 2 gitu. Jadi ada dua apa istilahnya ada dua data gitu, massa zat 1 dan massa zat 2. Oke. Mungkin lebih tepatnya massa zat 1 dan massa zat 2. Nah, kayak gini. Makanya kalau misalnya apa? Kalau misalnya ini eh, ada tiga gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi perbandingan volume gitu ya. Tapi kayaknya itu sebenarnya bisa sih diketahui itu sebenarnya bisa. Oke. Nah, jadi ada tiga tipe soal sejauh ini yang pernah saya lihat gitu ya. Kalau muncul soal model baru ya berarti kita harus ngerti lagi soal ininya. Apa namanya rumus hukum Faraday. Oke. Nah, untuk soal tipe satu gitu ya. Oke. Soal tipe satu. Nah, oke. Ini oh ini mungkin di kotak dulu kali ya. Oke. Nah, oke. Untuk soal tipe satu, ini rumusnya itu yang tadi sudah kita tulis sebenarnya. Oke. Jadi rumusnya adalah W sama dengan AR per valensi gitu ya. Atau kalau sebenarnya valensi ini nanti bisa dicapai kalau di sini bisa dari bilox gitu ya. Kali I kali T per 96.500. Nah, di sini saya kasih catatan, kalau misalnya untuk valensi, di sini bisa dicari dari biloxnya. Bilog zat. Oke, bilog zatnya. Jadi kan zat yang ada masanya atau bisa ditimbang ini kan nanti pasti punya bilox tuh. Di situ pas biloxnya berapa gitu. Nah, itu nanti akan gampang. Tapi kalau nggak ngerti, misalnya kamu bisa juga melihat elektron di reaksi tersebut gitu. Jadi nanti jumlah elektron di reaksi tersebut itu juga bisa jadi sebuah valensi. Saya ambil contohnya, misalnya, nih ada soal seperti ini. Saya anggaplah soal nomor satu lah, gitu ya. Angkanya sih suka-suka aja. Oke, ini ada soalnya. Dalam pembuatannya, logam natrium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan garam natrium. Jika dilakukan elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon dengan arus sebesar sekian ampere selama sekian menit, tentukan massa logam natrium yang diperoleh. Oke, ini adalah jenis soal tipe nomor satu. Kenapa? Karena di sini ditentukan massanya. Pokoknya yang mencari massa atau massanya diketahui terus mau nyari yang lain, itu biasanya berkaitan dengan massa. Maka kita bisa ngerjain soal ini dengan rumus yang sudah disediakan. Oke, kita copy aja, agak lemot ya. Oke, nah, terus kemudian tinggal kita isi. Oke, yang mau dicari itu adalah natrium. Jadi, AR-nya adalah AR natrium. Oke, terus yang mau dicari adalah natrium. Maka kita harus mencari bilox natrium. Dikali arus, dikali waktu dalam detik, dibagi 9.600. Oke, kita masukin dulu. Nah, boleh di sebelah sini kita tulis diketahui gitu ya. Oke. Nah, di sini diketahui misalnya AR-nya 23. Terus kemudian bilox-nya, bilox Na dalam NaCl itu adalah plus 1. Atau kita nyebutnya 1 aja nggak apa-apa. Itu kan plus 1 ya. Intinya 1 lah gitu ya. Oke. Maka nanti diambilnya adalah valensinya 1. Oke. Maka valensi Na sama dengan 1. Pak kalau biloxnya min 2, dihitungnya berapa? 2.
Kalau Biloxnya min 3, berarti 3 gitu aja. Pokoknya dibikin angka bulat aja. Nah, terus kemudian nilai I arus itu adalah 10 ampere untuk waktu 30 menit. Itu kan belum masuk ke rumus ya, itu harus dijadiin detik. Jadi 30 kali 60 sama dengan 3, kok 3 sih? 3 kali 6 kan 18 ya. Oke, kasih angka 2. Oke, karena 1 menit itu 60 detik. Udah, per 96.500. Ini tinggal dimasuk-masukin aja, beres. Udah deh, hitung-hitung manja gitu ya. Oke, jadi kita masukin AR-nya 23 dibagi 1 dikali arus 10 dikali 1.800 dibagi 96.500. Nah, udah. Ini udah tinggal masukin aja. Coba kita hitung ya. Kali 10 kali 1.800 terus dibagi 96.500 didapat 4,29. Mana itu kursor? 4,29 gram. Karena satuannya adalah gram. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi, simpel aja. Kalau emang ditanyanya masa, kamu bisa langsung pakai yang kayak gini. Oke ya? Nah, ini soal tipe pertama. Kita akan coba cari soal tipe kedua ya. Oke. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke soal tipe 2. Ini tadi warnanya kayak ini kan. Nah, oke. Jadi soal tipe 2 ini pakai rumusnya itu sebenarnya mirip ya. Mirip-mirip aja sama apa? Sama yang massa, cuman bedanya adalah dia pakainya itu volume. Kan nanyanya volume gitu ya. Jadi kita yang ditanya tuh biasanya volume atau diketahui volume. Nah, volume itu kan lambangnya itu V kan ya. V sama dengan, nah, kalau di situ AR, maka di sini adalah volume molar. Dibagi, gitu ya. Jadi, valensi juga. Nah, valensi di sini agak ribet ya, karena kita harus tahu valensi zat yang mau diituin. Sisanya sama. Oke. Jadi bedanya gram sama volume atau massa sama volume ya cuman di bagian eh, yang spesifik di massa. Kalau massa kan AR gitu ya, massa atom relatif. Tapi kalau volume namanya volume molar gitu. Kalian pasti udah kenal namanya STP, RTP segala macam, gitu ya. Oke. Jadi saya kasih catatan di sini bahwa oh ya sebelah sini lah. Nah, saya kasih catatan di sebelah sini bahwa volume molar itu gampangannya adalah 22,4 kalau STP atau 24 kalau RTP. Pak, kalau selain itu gimana? Ya nanti kita bisa cari dengan rumus lain gitu. Karena kan emang rumus buat nyari volume itu kan waktu di stoichiometry gitu ya agak ribet ya. Tapi overall biasanya sih STP ya karena nggak mau ngeribetin. Nah, terus kemudian untuk valensi, valensi di sini biasanya gas. Karena yang ditanya volume tuh biasanya gas. Ini cuman bisa dilihat dari elektron yang terlibat gitu ya. Elektron dalam reaksi. Nah, ini agak agak-agak tricky karena nggak semua gas tuh punya valensi yang sama gitu. Oke, cuman saya punya itu ya, punya sedikit kecenderungan. Pertama gini, eh, gas oksigen itu biasanya valensinya 4. Nah, Nah, jadi biasanya yang melibatkan oksigen itu punya elektron terlibat tuh 4. Karena untuk mengubah O2- jadi O2 itu dia butuh 4 elektron. Terus kemudian kalau gas lain, biasanya sih valensinya 2. Gas lain itu contohnya misalnya Cl2, eh, apa itu F2, dan sebagainya. Gitu ya. Biasanya valensinya 2. Biasanya selain oksigen tuh 2 sih rata-rata. H2 itu juga termasuk 2.
dan sebagainya. Pokoknya oksigen doang memang dia yang sering jadi 4. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, ini soal tipe 2 ya. Jadi kita akan coba cari dulu soal yang mana ya? Rumusnya. Nah, ini ada soalnya. Anggaplah soal nomor 2 gitu ya. Nah, ini adalah soal nomor 2. Kita lihat. Oh, ini kepotong, guys. Kita ulang lagi ya. Biar lebih enak. Ngopinya tadi jelek banget. Oke. Nah, ini soalnya. Kita baca dulu, ada sejumlah arus listrik sebesar 5 ampere, terus kemudian dilarutkan ke dalam larutan ini selama 193 detik. Tentukan volume gas yang dihasilkan di anode pada keadaan standar. Oke, ini yang ditanya adalah volume. Nah, ini udah merujuk ke soal tipe nomor 2, karena dia udah ngomongin volume. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita bisa set rumusnya dulu gitu ya, baru kemudian dicari kemudian. Ini gas apa, kan kita nggak tahu ya. Yang penting urusan rumusnya beres dulu lah, gitu ya. Oke, nah ini rumusnya. Sekarang kita cari dulu diketahuinya. Oke, oke. Kita analisis dulu. Ini zat apa? Pertama, ini adalah larutan AgNO3. Nah, kalau misalnya larutan AgNO3, ini kalau misalnya diionisasi, itu jadinya adalah Ag plus ditambah NO3-. Nah, di sini udah ketahuan dengan elektroda karbon ya biasanya ya. Tapi walaupun nggak dikasih tahu, biasanya sih udah selalu kayak gitu sih. Nah, Ag itu adalah logam. Kalaupun dia nanti plus, dia nanti jadi itu. Pokoknya aturan, aturan elektrolisis lah, gitu ya. Atau saya tulis aja nggak apa-apa. Di katoda pasti terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi, gitu ya. Nah, katoda itu yang terjadi adalah si Ag-nya itu bereduksi jadi Ag. Nah, untuk di anoda yang kena itu adalah si air. Nah, air itu jadinya adalah asam plus oksigen plus 4 elektron. Nah, jadi ini dapat dari mana? Ini dapat dari apa istilahnya aturan elektrolisis yang sebelumnya. Makanya kenapa ini harus ngerti juga. Nah, gas yang dihasilkan ini adalah oksigen. Karena gas oksigen, maka nanti elektron yang terlibat itu pasti 4. Tuh. Ya kan? Jadi, kalau kamu ngecek semua reaksi yang ada oksigennya, pasti elektronnya 4 yang terlibat. Karena memang selalu kayak gitu. Gas oksigen valensinya 4. Kita udah tahu volumenya apa, terus kemudian udah tahu gasnya apa, terus kemudian udah tahu valensinya berapa. Maksudnya volume molarnya ya. Oke, ini kan STP ya. Oke. Jadi kita rangkum lagi. Volume molar karena dia STP, maka nilainya adalah 22,4. Terus valensi karena dia gasnya adalah oksigen, maka nilainya adalah 4. Terus kemudian nilai I-nya adalah 5 ampere. Terus kemudian waktunya di situ dikasih tahu 193 detik dan sisanya tinggal hitung aja. Oke, udah deh. Tinggal kerjain dong ini mah. Oke, masukin volume molarnya 22,4 per berapa tuh? 4 dikali I-nya 5, 193 dibagi 96.500. Udah, ini tinggal dihitung aja. Kita hitung simpel aja ya, 2 bagi 4 dibagi 4 gitu ya, 5,6 dikali 5 kali 193, 5.404 dibagi 96.500, 0,056. Oke. Sebenarnya esensi Faraday-nya jadi agak aneh ya, tapi ini emang alasan praktis aja sih. Oke, ini adalah soal tipe 2. Jadi soal tipe 2 ini dia berhubungan sama volume. Oke, bentar kita save dulu takutnya baterainya habis. Soalnya ini baterai tinggal dikit. Oke, 18 September. Loh. 18 September
2025. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah soal tipe nomor 2. Lanjut, kita akan coba ke soal tipe nomor 3. Ini berkaitan dengan perbandingan massa. Semoga sih ada soalnya ya. Biasanya sih ada. Hmm, ada nggak ya? Kita nyari soalnya dulu nih. Yang berkaitan sama perbandingan massa. Soal Faraday perbandingan massa. Oke, biasanya gini. Jadi ada yang diketahui ini, terus kemudian eh, berapa gitu ya. Sebenarnya ngarang bisa sih, tapi agak ribet aja kalau bisa nyari ngapain. Ini. Oh ini dia pasti ada nih di sini. Sebentar, kita nyari kok. Pasti ada kok. Saya yakin. Nah, nah, ini dia. Oke. Oh sebentar. Kita kan belum ngomongin rumusnya ya. Oke. Baik. Jadi sekarang ke tipe soal nomor 3. Soal tipe 3. Oke. Nah, soal tipe 3 ini kalau misalnya tadi kita refer ke konteks, itu berkaitan dengan perbandingan massa. Sebenarnya ada juga perbandingan volume atau volume dan massa. Sebenarnya itu bisa aja, gitu ya. Nah, cuman yang sering-seringnya itu adalah massa zat satu dan massa zat 2. Eh, maka di soal tipe 3 ini, dia itu kita pakai logika gini. Biasanya atau konteksnya gitu ya. Konteksnya ini adalah eh, ada dua larutan dialiri sumber listrik yang sama. Nah, logika ini harus dipakai. Soalnya ini biar gampang untuk ngerjainnya. Jadi emang konteksnya biasanya soalnya itu adalah ada dua larutan dialiri sumber listrik yang sama. Otomatis karena sumber listriknya sama, berarti kan jumlah listriknya jadi sama. Kan gitu kan ya? Kedua larutan tersebut akan punya jumlah listrik yang sama. Oke. Nah, jadi karena dua larutan ini punya jumlah listrik yang sama, maka nanti berlaku gitu ya, apa namanya, rumus gitu ya. Anggaplah ini di eh, ada larutan satu, terus kemudian ini ada larutan dua. Nah, oh ini kebanyakan ininya. Oke. Jadi versus larutan dua. Nah, di larutan satu nanti berlaku eh, massa per bilok. Sebentar, mana ya? Hmm, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Oke. Nah, ini bisa sih pakai rumus yang begini sih. Agak agak ribet nggak ya? Oh, oke, gini aja, biar gampang. Sebenarnya ini rumusnya banyak, cuman saya nggak suka gitu ya. Jadi kita iniin aja. Massa atau W gitu ya. W zat satu dibagi apa itu namanya? Dibagi AR, AR zat satu dikali valensi zat satu sama dengan W2 dibagi AR2 dikali valensi zat 2. Oke, rumus ini tuh agak jarang dipakai karena apa? Karena biasanya bentuknya nggak kayak gini. Ini versi saya aja ini biar lebih gampang gitu. Oke, nanti kalau mau di logika ke apa zat lain itu jadi gampang. Menurut saya sih lebih enak kayak gini. Nah, W itu adalah beratnya. AR adalah massa atom relatif. Jadi sama ya kayak yang soal satu tipe satu, cuman bedanya adalah ini biasanya ada dua larutan itu bedanya. Nah, terus kemudian atau sebenarnya dalam satu larutan juga bisa, gitu ya. Intinya adalah sumber listrik yang sama.
tiap zat kan pasti punya AR, maka bisa dikasih. Dan tiap zat pasti punya valensi. Karena ini sumber listrik biasanya ditanya massa, kalau massa biasanya valensinya tuh bilox logam gitu ya. Jadi cara ngerjainnya sama aja kayak soal tipe 1, cuman bedanya di sini nggak ada IT per 96500 gitu ya. Kita ambil contoh soalnya, misalnya ini. Nah, ini ada soal yang cukup sering dilihat nih begini nih model-model UN gitu ya. Nah, ini ada dua buah sel, masing-masing larutannya NiSO4 dan CuSO4. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah, lo tuh bunyi itu. Oke. It's time to begin this lesson. Oke, iklan guys. Nah, ini udah kelihatan kalau ada dua larutan. Logikanya, larutan ini menghasilkan zat, yang ini juga menghasilkan zat. Gitu ya. Namanya larutan di elektrolisis ya dia ini. Tapi kata kuncinya adalah di elektrolisis bersama-sama. Artinya punya sumber listrik yang sama. Pada sel pertama mengendapkan logam Ni. Nah, ini berarti dari sini. Ni. Yang kedua, itu pasti menghasilkan logam kuprum. Gitu ya. Nah, konteksnya ini tuh kalau si NiSO4 menghasilkan Ni-nya sebesar 1,18 gram, maka si CuSO4 ini menghasilkan logam Cu-nya nanti berapa. Gitu. Ini konteks dari yang soal tipe 3 ini. Jadi ada dua larutan terus ditanya zat yang satu diketahui, satunya enggak gitu. Yang ditanya itu yang enggak. Oke. Dah, ini tinggal dipakai rumusnya. Oke. Jadi kita tinggal pakai aja rumusnya. Cuma nanti kita masukin ke konteks gitu ya. Nah, kita masukin konteksnya. Pertama, massa 1, anggaplah massanya si Ni. Jadi ini W-nya si Ni. Kok nggak kelihatan kayak I? Nah, dibagi AR-nya si Ni. Alah. Nah, dikali berarti biloxnya Ni. Karena valensi dari logam biasanya si bilox aja. Terus kemudian untuk massa 2, nanti ini adalah beratnya si Cu dibagi AR-nya Cu dikali biloxnya Cu. Nah, kita harus tahu dulu biloxnya itu pada berapa. Kan gitu kan? Oke, pertama, eh, WNI itu sama dengan 1,18 gram. AR-nya itu adalah 59. Terus kemudian untuk bilox itu didapat dari larutannya sendiri. Berarti dalam NiSO4. Nah, dalam NiSO4 ini kan kalau dipecah itu bisa jadi Ni 2 plus sama SO4 2 min. Maka ini biloxnya adalah plus 2 atau nanti diisinya angkanya 2 aja gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan si WCU. WCU itu nggak tahu berapa yang ditanya. AR-nya itu udah ada 64. Ada di soal ya. Nah, bilox Cu dalam CuSO4 ini biasanya kalau dipecah itu jadinya Cu2 plus sama SO4 2 min. Jadi nilainya adalah plus 2 juga. Jadi kita nanti masukin angkanya 2. Oke, semua udah siap, tinggal dimasukin aja. WNI 1,18 dibagi 59 dikali biloxnya 2 sama dengan WCU itu nggak tahu berapa, dibagi 64 dikali biloxnya 2. Nah, udah simpel gini doang. Nah, ini mungkin ke tengah kali ya, biar lebih rapi. Nah, oke. Udah, ini tinggal dihitung aja. Karena ya udah mau apa lagi gitu. Bagian kimianya udah selesai sih sebenarnya. Oke. Terus kemudian dikali 64 terus dibagi 2, 1,28. Oke. Pokoknya hitung aja ya. Ini masa matematika perlu diajarin sih kan nggak mungkin ya. Oke. 1,28 gram. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi,
ini adalah soal di tipe 3. Overall, kebanyakan soal Faraday itu cuma ada 3 tipe kayak gini. Kalaupun muncul ada soal yang lain, ya memang harus paham Faraday-nya gitu ya. Tapi seenggaknya dengan 3 tipe soal ini harapannya sih jadi one step closer lah. Jadi lebih gampang ngerti. Kalaupun nanti ada soal yang bentuk lain ya nanti kan jadinya udah nggak asing gitu sama beberapa istilahnya. Tujuannya sih itu. Oke. Jadi kayaknya cukup untuk bagian hukum Faraday ini. Semoga nggak ada yang salah ngitung karena itu bagian matematika ya. Sorry. Oke ya. Baik, bye.